Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan pada sesi ini kita diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan serta kelancaran di dalam memberikan kontribusi kebaikan kepada lingkungan. Teman-teman dan rekan-rekan, pada sesi ini saya akan sharing terkait dengan metode penelitian. Dalam penelitian diperlukan metode untuk mempermudah agar kerja kita itu efektif dan efisien. Sebagaimana kita ketahui bahwa metode di dalam penelitian itu terdiri dari beberapa metode. Di antaranya adalah ada metode kuantitatif, ada metode kualitatif, dan ada juga metode mixed method. Namun pada sesi ini saya akan berbicara atau sharing kepada teman-teman semua itu adalah tentang konsep dasar metode kualitatif beserta prosedur-prosedurnya. Namun sebelum kita berbicara lebih banyak lagi terkait dengan metode kualitatif, saya akan memberikan sebuah ilustrasi terkait bagaimana proses metode kualitatif ini dilaksanakan. Dalam ilustrasi tersebut, menurut Bogdan, metode kualitatif itu dilaksanakan seumpama atau ibaratnya ketika kita mau pergi ke objek wisata. Kita pergi ke tempat wisata, kemudian di tempat wisata tersebut, kita akan mengetahui hal-hal yang ada di tempat wisata itu setelah memasuki objek wisata tersebut. Kita masuk ke tempat wisata, kita akan melihat aktivitas-aktivitas kegiatan di dalam tempat wisata tersebut, kemudian kita akan membaca berbagai informasi yang ada di tempat wisata tersebut, kemudian kita akan berdiskusi, melihat gambar-gambar, melihat foto-foto, dan lain sebagainya. Kemudian metode kualitatif pun juga diibaratkan seperti kita mau menonton pertunjukan wayang. Kita masuk kepada arena pertunjukan wayang, kemudian kita akan melihat berbagai fenomena dari mulai adanya tukang dagang, adanya penonton, kemudian adanya wayang, kemudian adanya dalang, kemudian ada orang-orang yang membarengi wayang tersebut, ataupun aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan lainnya di dalam pertunjukan tersebut. Nah, peneliti pada tahap pertama ini, peneliti akan mendeskripsikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka temukan secara sepintas. Sehingga pada tahap pertama ini peneliti akan memperoleh banyak data, akan memperoleh banyak informasi. Namun dari sekian data-data atau informasi-informasi yang diperoleh oleh peneliti, itu perlu dikerucutkan. Dalam istilah penelitian kualitatif itu perlu direduksi untuk menentukan fokus topik yang akan kita bahas atau fokus masalah yang akan kita bahas, biar tidak meluas, biar tidak melebar. Nah, sehingga kita mengkerucutkan data-data tersebut. Kita pilih mana data yang berguna, yang bermanfaat, data yang penting, data yang menarik, data yang unik. Setelah kita pilih data-data tersebut, kemudian kita kategorisasikan. Setelah kita kategorisasikan, baru tahap terakhir, tahap ketiga itu, data yang kita pilih, yang kita kategorisasikan itu diurai. Misal tadi dari pertunjukan wayang, kan banyak informasi-informasi itu, data-data yang kita peroleh. Kita mau memfokuskan penelitian kita itu pada wayangnya itu sendiri. Kita mungkin akan menggali terkait bagaimana filosofi wayang, kemudian membuat wayang, kemudian bagaimana cara memberikan karakter ke wayang tersebut, kemudian bagaimana cara menghidupkan penonton, dan lain sebagainya.
Nah, ini merupakan ilustrasi bagaimana proses penelitian kualitatif itu dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki kepada konsep dasar dari metode penelitian kualitatif itu. Metode penelitian kualitatif itu secara konsep dasar seperti apa sih? Dari beberapa referensi yang saya baca bahwa metode penelitian kualitatif itu berlandaskan kepada beberapa filsafat. Ada filsafat empirisme, kemudian postpositivisme, kemudian interpretatif, dan juga konstruktif. Nah, beberapa aliran filsafat ini berasumsi bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui pengamatan. Artinya pengetahuan itu datang dari pengalaman. Nah, sama halnya dengan penelitian kualitatif. Jadi kita akan memperoleh pengetahuan dari pengamatan, dari penggalian data di lapangan. Kemudian untuk mengawali penelitian dengan metode kualitatif itu, kita bisa berangkat dari adanya masalah, kemudian adanya potensi, kemudian ada rasa keingintahuan di dalam diri peneliti. Ketiga hal ini bisa dijadikan titik tolak untuk melakukan penelitian kualitatif. Secara teori dasar, bahwa metode penelitian kualitatif itu adalah salah satu metode atau pendekatan atau cara ilmiah yang dilakukan dengan cara eksplorasi, inquiry. Dalam bahasa kita itu melalui penyelidikan mengidentifikasi hal-hal yang di lapangan, kemudian kita gali, kemudian kita dalami sehingga kita menemukan makna, kemudian menemukan konsep, atau menemukan hipotesis dan teori-teori. Dari mana kita menemukan hal tersebut? Dari peristiwa atau fenomena individu ataupun sosial. Nah, data-data yang diolah di dalam penelitian kualitatif itu data-data yang bersifat deskriptif. Data-data yang bersifat deskriptif itu berupa data ucapan, perkataan, kemudian perilaku, kemudian aktivitas-aktivitas, dan juga dokumentasi-dokumentasi seperti teks, kemudian foto, video, dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut diolah oleh peneliti dengan menggunakan cara induktif. Jadi pengolahan datanya itu pengolahan dengan cara induktif. Cara induktif itu kan dari hal-hal yang bersifat khusus. Hal-hal yang bersifat khusus itu hal-hal temuan-temuan yang bersifat temuan-temuan di lapangan, kemudian kita olah, kemudian nanti hasilnya itu kita akan menemukan makna atau menemukan hipotesis ataupun teori yang bersifat umum, begitu. Nah, kemudian sampai kapan kita mengumpulkan data-data di lapangan di dalam melakukan kualitatif. Nah, data-data kita kumpulkan untuk kita olah, untuk kita analisis itu sampai kepada titik saturasi atau redundansi atau titik jenuh. Saturasi atau redundansi atau titik jenuh itu ketika kita tidak lagi menemukan informasi-informasi yang baru dari topik yang kita teliti. Nah, itu jika kita sudah tidak menemukan hal-hal yang baru, maka kita menghentikan pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif. Nah, bahan data-data itulah yang nantinya akan diolah, kemudian diuji keabsahannya, dan kita akan memperoleh hasil dari penelitian kualitatif tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Kemudian pada sesi-sesi berikutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis penelitian kualitatif, kemudian prosedur-prosedur penelitian di dalam kualitatif.
Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga teman-teman bisa mengkaji lebih dalam dari sumber referensi-referensi yang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.